Oke, kita lanjut ke soal nomor 11 saat 71. Di soal ini dalam sebuah kota terdapat merah, kuning, hijau. Aduh, merah, kuning, hijau. Dari kota tersebut diambil sebuah bola belum terambilnya bola merah. Nah, kuncinya di sini berarti merah 3 kali, kuning. Jika bolanya 3, 20. Berapa bola hijaunya? Gampangnya gitu aja wis. Berarti merah, kuning, hijau. 3 kalinya. 3 kali itu bisa 3 sama 1, bisa 6, 2, bisa 9, 3, bisa berapa lagi ya? 9, 3, 12, 4, 15, 5. Mungkin kayak 15, 5. Kalau tambah 5 sudah 20. Hijaunya berapa? Berarti 0, berarti enggak mungkin. Kita mentok sampai sini berarti 3, 1. 3 sama 1, 4, berarti ini 16. Harusnya 20 totalnya kan ya. 6, 2, 8, berarti 12, 8, 4. Berarti kemungkinannya bisa 4, bisa 8, bisa 12, bisa 16. Yang ada di sini berarti cuma 8 dan 16. 1 dan 3. Jadi jawabannya B. Itu. Lanjut. Jika Y selalu benar, kuncinya di sini. Berarti kita cari kesalahannya aja ini. Ini Y, nilai mutlak Y kurang dari 1. Kurang dari nilai mutlak Y kurang dari 1. Kalau saya isi min 2 jadi 2 lebih dari 1. Kalau saya isi, berarti bisa dikatakan bahwa range Y ini antara min 1 sampai 1, tapi tidak 0 gitu ya. Jadi antara ini bisa min setengah, bisa setengah, bisa sepertiga, bisa min sepertiga, dan seterusnya. Pokok antara min setengah sampai 1. Coba kita cari kesalahan. Kita pakai 2, bisa kita pakai Y setengah atau pakai Y min setengah. Coba kita cari kesalahan yang nomor 1. Y kurang dari 3Y. Y kurang dari 3Y. Coba ketika kita masukkan negatif, yang negatif ya, berarti min setengah itu kurang dari min 3/2. Padahal lebih besar min setengah daripada min 3/2. Karena negatif ya, berarti ini salah. Ini coba min setengah kuadrat berarti 1/4, min setengah pangkat 3 berarti min 1/8. Apakah min lebih besar dari positif? Nah, ini juga salah. Nah, yang ini min coba ini pakai min dulu ya, min setengah lebih besar dari 1 per min setengah gitu ya. Ini min setengah, ini min 2. Oke, masih memenuhi. Sekarang kita coba yang positif. Apakah setengah besar dari 1 per setengah? Kenapa kok diuji 2 kali? Karena ini memenuhi, belum tentu yang ini, gitu kan. Berarti setengah apakah lebih besar dari 2? Oh, tidak memenuhi, juga tidak memenuhi. Sekarang tinggal yang keempat. Nah, sebenarnya kalau sudah seperti ini, masih saja jawab ini. Penting karena nggak ada pilihan semuanya salah, ya kan? Sisa ini, tapi lebih afdol kita buktikan saja. Coba kita pakai yang min setengah kuadrat 1/4. Ini berarti min 1/4. 1/4 lebih kecil dari 4. Itu yang negatif. Sekarang yang positif. Setengah kuadrat juga 1/4. Sama. Ini juga 1/4 juga. Oke, teman-teman jawabannya. Lanjut nomor 3. Pada segitiga STU kita amati dulu aja. Ini 5, ini 4. Berarti kalau ini saya anggap S, otomatis sih sudut S ini pasti lebih besar dari sudut U. Kenapa? Karena perbandingan sin kan ya, ketika sisi yang ada di depannya itu mencerminkan besar sudutnya. Gitu. Kalau sisinya lebih panjang, otomatis besar sudutnya lebih besar. Kita cari yang A.
Kalau ini 70, berarti sisanya adalah S tambah U, itu pasti 110 ya kan, karena ini 70. Karena S-nya lebih besar, ini kalau bagi 2 berapa? 55. Di tengahnya 55, berarti S ini pasti lebih besar dari 55, sedangkan U pasti kurang dari 55. Tuh. Apakah U sama dengan 55? Salah. Itu kan? Apakah SU sama dengan 6? Nggak tahu kita. Tapi kalau kita hitung menggunakan aturan kosinus, nggak mungkin ketemu bilangan bulat karena sudutnya 70 derajat. Cos 70 kan macam-macam, komanya banyak ya, itu nggak mungkin. Nah, kenapa saya bilang nggak mungkin? Karena sudut tidak mencerminkan perbandingan sisinya, tapi mencerminkan hanya panjang dan pendek sisinya gitu. Terus ini tadi dari ini kan bisa disimpulkan karena ini titik tengahnya 55, terus berlaku S lebih besar dari U, otomatis bisa dikatakan S lebih besar dari 55. Berarti jawabannya 4 saja. Lanjut nomor 14 berarti. Pada segitiga apakah A kuadrat B kuadrat sama dengan C kuadrat? Ingat ini hukum apa? Ini hukum dalil Pitagoras. Pitagoras itu harus siku-siku, ya kan? Coba kita cek X sama dengan Y. Ini sama dengan ini, apakah sudah memastikan atau membuktikan bahwa ini siku-siku? Belum bisa ya. Kalau misalnya saya anggap saja 30. Ini berapa berarti? 120 masih ya. Belum siku-siku, berarti ini tidak cukup. Sekarang X Y sama dengan 90. Ditambah ini sama dengan 90. Jangan total dalam hidup dalam segitiga itu harus 80. Kalau X plus Y sudah 90, otomatis ini juga 90. Berarti ini cukup 2 saja cukup. Berarti yang mana yang 2 saya cukup? Berarti yang B yang ini. Pak mati dulu. 14. Sekarang kita nomor 15. 75. Berapa 36 kartu yang terdiri dari 4 set kartu berwarna? Nah, gampang gini aja, buat gampang aja ya. Ada 4 set, nomornya 1 sampai 9 dan 1 sampai 9. Jika sebuah kartu yang masing-masing benar, berarti jika sebuah kartu diambil dari koleksi tersebut, kartu berangka berapakah yang terambil? Kita ditanya kartu berapakah yang terambil jika ini hubungan dengan jumlah. Kita jumlah dulu. Ini 4, 1 sampai 9 kalau jumlah 45, berarti 4 kali 4 180. Kita cek angka satuan dari jumlah sisa kartu ada 6. Angka satuannya 6. Oke, 176. Ya kan? Tapi angka berapa yang terambil tadi? 4. Sudah tahu. Sekarang yang pernyataan nomor 2, jumlah angka dari sisa kartu ada 76. Angkanya berapa? 4 juga. Berarti 1 cukup, 2 cukup. Berarti jawabannya yang ini berarti 1 bisa cukup, 2 saja cukup. Yuk, nomor 6. Berapakah umur RB sekarang? Kita suruh menentukan umur RB dari pernyataan yang ada. Umur RB yang satu dulu ya. Umur RB sekarang tepat 2 kali umur RB 8 tahun yang lalu. Dari sini kan sudah bisa kita lihat ada cuma satu variabel dengan persamaan linear. Otomatis kita sudah bisa menentukan berapa nilainya ya. Coba kita tes. Ini 2E 16 berarti 2 E kurang E 16 berarti E nya 16. RB 16 berarti umur BD saudara RB dan sekarang 35. Ini ada 2, ada BD sekarang 3 kali umur RB 8 tahun yang lalu. Ini otomatis
Ini ada dua variabel, ada B ada E ya, ada B ada E tapi cuma ada satu persamaan, otomatis ini nggak bisa. Jadi jawabannya cuma satu saja yang cukup, berarti jawabannya yang A. Lanjut, 7. BD membeli 3 barang, 3 buah barang A berarti 3A, kemudian 2 barang B berarti 2B, seharga 500, harusnya 68.000 harganya. Sedangkan RB di toko yang sama membeli 5A dan sebuah B itu 68.000. Bisa eliminasi biasa aja ya, yang bawah kali 2, coba RB nya bilang berarti 10A, ini 2B, ini kali 2 berarti 136.000. Kalau dikurangi hilang habis, ini min 7A, ini min apa ya, 8500, berarti A nya di 11.500. Nah, nyari B nya substitusi, masukkan ke mana ya, B aja, 5 kali A berarti 5 kali 11.500, apa 5 kali 11.500 ditambah B sama dengan 68.000, berarti 68.000, 5 kali ini berarti 57.500, berarti B nya 10.500. A nya 11.500, B nya 10.500, berarti A nya lebih besar dari B, berarti B lebih besar dari Q. Ini definisi A. Lanjut, 8. Nomor 78. Untuk X lebih dari 0, kita pilih aja sembarang, misalnya saya ambil 2 ya, angka 2 di sini. 5 aja deh biar menantang. Masukkan sini ke yang B, berarti 5 kali 5 tambah 2 7, ditambah 5 tambah 2 7, 35 tambah 7 42. Sekarang yang B, 5 masukkan berarti 6 kali 9, enggak ini 5 tambah 1 kali 8, 6 kali 8 berarti 48, berarti G nya lebih besar. Siapa? B, 78 B. Untuk 9. 7 nih, gimana ya? Maksudnya aja kita bandingnya ada sama sisi, berarti kita bandingkan sama ini. Misalnya saya punya segitiga yang agak jelek, ulang. Ini kan sama sisi, misalnya saya punya gini sama-sama 7, yang ada segitinya 90. Nah, ingat ya, kalau kayak gini pakai Pythagoras 7 sini 7 akar 2. Terus kita ingat lagi aturan sinus, ketika sudutnya lebih besar maka sisinya lebih panjang. Ini sudutnya 87, otomatis sininya kurang dari 7 akar 2. Nah, gitu ya, berarti B otomatis kurang dari 7 akar 2, berarti B kurang dari V, berarti 9 adalah B kurang dari V, berarti yang ini B besar dari B. Oke, lanjut terakhir. Untuk semua bilangan real didefinisikan B apakah V kuadrat V. Jika P sama dengan min V, V sama dengan min V, berarti V nya bisa saya ganti dengan V, V akar V, itu kan awalnya V kuadrat per V, karena sini V sama dengan min V, berarti V nya sama ganti min V, ini ya berarti V kuadrat per V, berarti V tadi sama, berarti V sama dengan V, berarti jawabannya C. Alhamdulillah selesai. Coba kalian pahami, saya bisa lah soal-soal kayak gini. Cukup untuk video kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.